Selamat datang bagi yang baru sampai. Silakan ambil posisi. Monggo Ibu Persit pinarak rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai acara, izin saya ingin berpantun untuk panjenengan semua. Minta tolong dibalas dengan cakep, nggih. Jalan-jalan ke kota Rembang. Jangan lupa beli tahu petis. Daripada nanti badan meriang, yuk kita bahas kesehatan dulu tipis-tipis. Izin Pak Dokter. Ya. Yang terhormat Ibu Ketua Unit Dharma Wanita RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Selamat siang Ibu. Yang kami hormati perwakilan pengurus Dharma Wanita Kabupaten Rembang. Siang Ibu, sampun rawuh nggih. Yang kami hormati perwakilan pengurus Dharma Wanita RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Yang kami hormati perwakilan Dharma Wanita Kecamatan se-Kabupaten Rembang. Yang kami hormati tenaga kesehatan dari Puskesmas se-Kabupaten Rembang. Alhamdulillah pada datang nggih. Yang kami hormati perwakilan Bayangkari Polres Rembang, Ibu Bayangkari selamat datang. Yang kami hormati perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana Kodim Rembang. Di sini Bu, ya. Yang kami hormati perwakilan organisasi wanita IID, Ibu selamat datang. GOW belum datang, nggih. Fatayat, Aisyah dan Iwabi. Tak lupa yang kami banggakan narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Adi Setio Avianto, spesialis penyakit dalam. Siang Dokter. Grogi aku wes. Dr. Rafika Syahputra, penyakit spesialis bedah. Siang Dokter, ditunggu podcastnya. Dr. Lina Handayani, spesialis radiologi. Siang Bun. Ya, luar biasa sekali. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara talkshow kesehatan pada siang hari ini. Hadirin yang berbahagia, tak lupa sholawat serta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ibu Ketua Dharma Wanita Unit RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang kepada Dr. Yuanita Samsul Anwar sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang. Yang saya hormati jajaran pengurus dari DWP Kabupaten Rembang, yang saya hormati Ibu Ketua DWP Kecamatan dari 14 kecamatan, dari Sulang hadir, dari Pamutan hadir, terus lainnya perwakilan. Oh, nggih. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua IID, Ibu Masrunga Imam beserta Ibu Anin. Yang saya hormati teman-teman nakes dari 17 puskesmas, ada Bu Bidan dan juga perawat. Yang saya hormati perwakilan dari Bayangkari Rembang, yang saya hormati dari Persit ya, dari Persit Rembang, kemudian
dari organisasi wanita, yaitu dari Fatayat, kemudian dari Muhammadiyah dan juga GOW dan juga IWAPI. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih diberikan sehat dan sempat sehingga saya dan juga panjenengan semua bisa rawuh dalam kegiatan talkshow kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Rembang dalam rangka memeriahkan Rembang Expo dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Rembang ke-285. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kami dari RSUD Rembang dan juga dari DWP RSUD Sutrasno Rembang sengaja mengambil tema yang mungkin agak berbeda dari biasanya. Pada siang hari ini kami juga mendatangkan narasumber. Ngapunten dokter, lupa belum tak sebut tadi. Yang saya hormati Dokter Aldi, penyakit dalam, nggih. Dedek Bu, saya juga dedek ini loh. Kemudian yang saya hormati Dokter Putra, spesialis penyakit bedah, spesialis bedah nanti lo grogi saya. Kemudian Bu Dokter Lina, spesialis radiologi, memang pada siang hari ini kami dari RSUD Dr. Sutrasno Rembang mengambil tema yang agak berbeda, jadi 3 tema dicampur menjadi 1, gado-gado, tapi insya Allah gado-gado itu enak, jadi nanti pada siang hari ini ada 3 materi. Yang pertama yaitu kenali ambeien, ambeien hemoroid. Biasanya kan agak tabu ya dibahas, tapi hari ini akan kita bahas tuntas, nanti narasumbernya dengan Dokter Putra. Kemudian waspadai autoimun. Nah, autoimun ini juga baru hit ya. Nanti akan dibahas oleh Pak Dokter Aldi. Kemudian untuk screening kanker payudara nanti akan dibahas oleh Bu Dokter Lina. Beliau bertiga ini merupakan dokter spesialis baru yang bertugas di RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang. Saya memang sengaja request dengan Bu Tika. Bu Tika ini dokternya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, saya nom-nom Bu, soalnya jamnya itu siang, jadi biar melek. Sengaja gitu memang dok. Jadi biar ini terutama yang rawuh kan pasti banyak ibu-ibu pasti seneng, apalagi becamat loh, seneng semua ini kayaknya. Ini jadi mohon izin nanti dari narasumber kami tentunya akan memberikan beberapa materi yang nanti insya Allah bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya nanti kami dari RSUD Sutrasno Rembang juga terus berbenah, di mana kami juga meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya dengan pembelian alat-alat baru, alat-alat yang canggih, di mana nanti untuk ambeien ada alat baru juga, kemudian untuk screening kanker payudara itu juga ada alat baru juga. Jadi nanti monggo apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait ambeien ataupun kanker payudara dan autoimun, monggo dari hadirin yang rawuh di sini nanti bisa menanyakan langsung kepada narasumber. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara talkshow kesehatan kenali ambeien, waspadai autoimun dan screening kanker payudara saya nyatakan dibuka. Sekian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sudah dibuka tadi sama Bu Direktur. Oke. Untuk topik hari ini sangat luar biasa, sesuatu yang tabu tapi kita buka di sini. Kalau nggak RSUD Rembang nggak bakal bisa kayaknya. Ya, dokternya ganteng-ganteng Mbak. Ya, bisi aku dok dari belakang. Mbak dokternya ganteng-ganteng, ayo-ayo. Ya dong. Karena dokternya pengen cerita nih, ya aku harus dikedepi dan gage Mbak. Oke. Langsung saja nanti acara akan kami estafetkan kepada Ibu Moderator. Sedikit informasi untuk Ibu Moderator. Beliau lahir di Kota Kudus tanggal 24 Mei 1995, menyelesaikan studi Fakultas Kedokteran tahun 2020. Beliau pernah bekerja di Klinik Eka Sila Polres Rembang tahun 2021 sampai 2023.
Sekarang beliau bekerja di Puskesmas Kaliori sejak tahun 2024 sampai sekarang. Oke, langsung saja saya minta aplausnya kepada Bu Desi Hadi Setianingrum. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi MC-nya ada pantun ya Bu ya. Saya juga nggak mau kalah. Nggih, nanti tolong dibantu dibalas dengan cakep. Oke. Kita awali dengan pantun ya. Makan ketoprak jangan lupa pakai kerupuknya. Oke. Bapak Ibu hadirin semua, bagaimana kabarnya? Oh, alhamdulillah ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, kami ucapkan selamat datang pada acara talk show kesehatan oleh RSUD Dr. Sutrasno Rembang dengan tema Kenali Ambeien, Waspadai Autoimun dan Screening Kanker Payudara di sini. Pada hari Selasa 4 Agustus 2026 di sini saya Desi Suryadi Setianingrum mohon izin untuk memandu dalam pembahasan pada talk show kali ini, ya. Oke, Bapak Ibu semua, di sini ada 3 tema, ya. 3 tema yang sebenarnya ini jarang dibicarakan. Seperti ada ambeien karena lokasinya yang mungkin nggak nyaman, jadi banyak yang sebenarnya itu banyak yang mengalaminya, banyak yang mengeluhkan, tapi sangat malu untuk periksa, malu untuk berkonsultasi. Terus juga ada juga penyakit autoimun di mana adanya sel-sel dalam imun dalam tubuh kita sendiri itu malah menyerang tubuh kita sendiri. Dan juga yang terakhir ada tentang CA mammae atau kanker payudara. Di sini aslinya kalau misalkan deteksinya itu dini diketahui, untuk kedepannya itu malah lebih bagus. Untuk tata laksananya dia akan lebih mudah. Namun banyak orang yang malah tidak sadar karena mungkin kekurangan informasi. Baik, di sini nanti kita akan bahas tuntas untuk ketiga materi tersebut, nggih. Yang pertama yaitu langsung saja ya. Yang pertama mengenai penyakit autoimun. Di sini ada nuwun sewu, saya nggih rada deg-degan ini. Kebetulan 3 ini adalah senior saya waktu kuliah dulu. Jadi saya rada deg-degan di sini. Ternyata senior saya sudah menjadi spesialis semua. Yang pertama ada Dr. Aldi Setio Avianto, spesialis penyakit dalam. Selamat siang dokter. Oke, selamat siang. Di sini Dr. Aldi lahir di Kendal 1 Oktober 93, melakukan pendidikan S1 kedokteran Unisula, lulus tahun 2017 dan menyelesaikan PPDS penyakit dalamnya di Undip dan lulus tahun 2025. Benar nggak dok? Ya, betul. Saat ini Dr. Aldi bekerja di RSUD Dr. Sutrasno Rembang, terus di RSI Arafah dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pamutan. Untuk menyingkat waktu agar tidak semakin, sepertinya sudah tidak sabar ingin mendengarkan Dr. Aldi ya. Oke, ini tanpa interupsi, monggo Dr. Aldi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Pada siang hari ini saya dikasih materi tentang autoimun ya, Mbak ya, tentang kewaspadaan dan screening autoimun. Sebenarnya untuk penyakit autoimun sendiri ya, itu sebenarnya ada banyak. Kalau kita cari tahu itu mungkin ada 80-an lebih untuk autoimunnya sendiri ya. Jadi pertama kali adalah kita apa sih autoimun sendiri? Nah, sistem imun tubuh kita itu sebenarnya sudah pinter ya, sudah pinter tuh. Jadi kalau ada benda asing seperti jamur, bakteri, virus, nah itu fungsinya adalah autoimun itu untuk menyerang benda asing tersebut. Nah pada autoimun itu terjadi benda asingnya
Oke, sistem imunnya itu mengenali organ kita. Apa organnya? Semua yang di tubuh kita bisa dikenali sebagai organ asing. Makanya dia akan menyerang sistem imun. Nah, kenapa ini penting? Jadi kenapa autoimun ini diangkat sangat penting? Itu pertama karena satu, deteksi dini pada penyakit ini bisa menyelamatkan kehidupan pasien. Kenapa sangat penting? Pasien pertama deteksi, kok saya ada rasa nyeri-nyeri ya pada sendi, nyeri-nyeri kok nggak hilang, terus rasa letih, jangan-jangan ini autoimun. Ya, jadi semua tubuh itu bisa diserang. Contohnya, kalau kita ambil kasus itu SLE ya, SLE karena paling banyak. Jadi autoimun paling banyak itu karena SLE, Systemic Lupus Erythematosus. Ya, jadi itu penyakit yang menyerang multi organ karena lupus. Biasanya kita nyebutnya adalah penyakit 1000 wajah. Kenapa kok bisa disebut 1000 wajah? Karena manifestasi kliniknya, karena tandanya itu banyak banget ya, karena yang diserang itu semua organ. Nah, biasanya kok saya taunya dari autoimun itu gimana? Apa jangan-jangan saya cuma lelah-lelah autoimun? Ya, pertama, kapan kita harus ke dokter kalau itu curiga autoimun? Karena prevalensinya paling banyak adalah wanita, jadi wanita usia 15 sampai 45 tahun itu paling sering terkena autoimun. Ya, satu adalah wanita usia produktif, bisa dicegah. Terus laki-laki gimana? Ya laki-laki bisa juga, bisa terkena autoimun, tapi prevalensinya adalah lebih banyak wanita. Nah, jadi ibu-ibu yang punya anak usia produktif 15 sampai 35 tahun, kalau ada satu gejalanya adalah nyeri sendi lebih dari 6 minggu, tidak ada sebabnya, nyeri-nyeri sendi, tangan, pergelangan, kok nggak hilang-hilang nih 1,5 bulan. Nah, itu bisa dicurigai autoimun. Terus yang kedua, lelah, letih, nggak hilang-hilang. Nah, itu bisa. Terus rambut rontok, sariawan. Terus tiba-tiba, kok tangan-tangan saya kalau kena AC itu kok warnanya itu biru atau putih. Nah, itu bisa curiga. Namanya Raynaud phenomenon. Ya, Raynaud phenomenon itu. Terus setelah itu adalah kalau kencing itu berbusa. Ya, kenapa kok kencingnya berbusa? Itu yang menyebabkan adalah protein yang hilang dari kencingnya tersebut. Ya. Nah, terus apalagi? Kalau kena cahaya matahari, kena sinar matahari, panas dikit kok merah, ya merah, gatel, kok tiba-tiba wajah kamu kok jadi merah kayak gitu habis panasan, gitu. Nah, itu bisa tanda dari autoimun. Nah, kalau ada tanda-tanda tersebut, bisa langsung segera periksa ke dokter. Ya, kita lihat, ada nggak SLE, ya. Atau jangan-jangan RA, ya nomor 1 SLE ya paling banyak ya itu. Kedua RA, rheumatoid arthritis, jadi nyeri-nyeri sendi itu bisa terjadi. Ya, terus apakah autoimun bisa sembuh? Pertanyaan itu. Ya, autoimun itu karena penyakit kronik, jadi tidak bisa sembuh. Bisanya adalah terkontrol. Target pada penyakit autoimun itu adalah low disease activity atau mempunyai aktivitas yang rendah. Biar kita bisa melaksanakan keseharian kita, ya masih bisa bekerja, masih bisa tidur, masih bisa produktif. Nah, dengan cara mengurangi inflamasinya atau mengurangi peradangannya, mengurangi kerusakan organnya. Sampai kapan? Ya seumur hidup pengobatannya. Gitu. Jadi kenapa kok sangat penting? Autoimun ini kalau tidak dikenali dari awal itu bisa menyebabkan dari komplikasi-komplikasi yang lain. Sering banget kejadian karena gejala-gejala tersebut disepelekan, itu pasien dengan usia muda produktif, usia 20 tahun, 23 tahun masuk ke IGD sudah dengan keadaan sesak nafas. Karena apa? Karena dia merangsang kerusakan dari paru. Sudah penurunan kesadaran, ya menyebabkan kejang. Karena selaput otaknya yang diserang, karena otaknya yang diserang oleh sel imun kita sendiri, ya.
karena bengkak kedua kaki, kedua tangan. Nah, ini mungkin karena ginjalnya sudah terkena komplikasi dari autoimun itu. Jadi usia muda datang ke IGD, loh kok pucat, bengkak semua, sesak nafas. Jangan-jangan ini autoimun yang tidak terdeteksi dari awal. Biasanya kalau sudah datang seperti itu dengan kondisi berat, ya sudah, tata laksana yang kita berikan maksimal dengan pemberian steroid, pemberian anti imunosupresan, apalagi kalau sudah ada infeksi sekunder dengan pneumonia, infeksi paru, itu biasanya angka mortalitasnya atau angka kematiannya lebih tinggi. Jadi tidak boleh sembarangan menyepelekan imun, terutama nanti ibu-ibu kalau punya anak ya udah usia produktif 15 sampai 45 tahun, kalau mengeluh kok rambutku rontok ya, kok aku sering sariawan terus ya, kok nyeri-nyeri sendi terus. Nah, bisa dicurigai autoimun. Apa yang akan dilakukan? Periksa ke dokter. Anamnesis, jadi wawancara dengan dokter, apa aja keluhannya disampaikan. Setelah itu diperiksa, lakukan pemeriksaan fisik. Ada enggak nyeri-nyeri sendi semua? Terus ada enggak kemerahan? Gitu. Terus setelah itu dilakukan pemeriksaan laboratorium dasar. Ya, ada enggak anemi? Ya, anemi karena sistem darahnya yang diserang. Oke. Terus ada trombositopeni. Ya, sekeping darahnya mulai turun. Terus pipisnya dicek, oh ada enggak protein kebocoran. Jadi harusnya ginjal itu tidak boleh mengeluarkan protein, ya. Protein itu harusnya diserap lagi oleh tubuh. Jadi ginjal mengeluarkan protein itu sudah ada tanda kebocoran dari ginjal. Itu baru nanti kita lakukan pemeriksaan spesifik seperti ANA-IF kah, ANA-tes atau panel autoimun yang lain. Ya, seperti itu. Pengobatannya jelas, yang satu adalah dengan cara pemberian pola hidup sehat itu jelas, pola hidup sehat, terus pemberian obat imunosupresan, pemberian steroid. Jangan lupa karena autoimun itu bisa relapse ya. Jadi kalau orang sudah low disease activity atau aktivitasnya sudah rendah, autoimun itu bisa relapse karena apa? Karena satu, pola makannya mungkin jelek, aktivitas fisiknya nggak pernah dilakukan, atau stres. Jadi kebanyakan stres. Nah, kenapa kok wanita itu yang paling sering? Mungkin itu ya, karena wanita banyak stresnya. Gitu. Banyak stresnya. Mungkin itu ya. Mungkin itu Mbak Desi ya, pengantar ya dari saya. Mungkin kalau Mbak Desi ada yang mau ditanyakan, silakan. Nuwun sewu, ini nanti materi terlebih dahulu ya. Untuk sesi tanya jawabnya nanti setelah ketiga semua selesai, nanti baru ada sesi tanya jawab. Oke, dokter, kalau untuk tadi terapinya sudah ya. Terus untuk di Rembang tapi bisa nggak dok ya? Di RSUD Sutrasno bisa nggak untuk perawatannya untuk autoimun tersendiri? Untuk deteksinya di RSUD Sutrasno bisa dilakukan. Silakan datang ke dokter spesialis penyakit dalam ya di RSUD Sutrasno. Silakan disampaikan keluhannya apa. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang sesuai dengan indikasi Mbak Desi. Jadi kalau pasiennya itu dengan tanda-tanda nih udah autoimun, udah ada nyeri-nyeri sendi, SLE terutama SLE ya, nyeri-nyeri sendi, terus rambut rontok, terus sariawan nggak hilang-hilang, udah hilang, timbul. Nah itu mungkin kita lakukan pemeriksaan laboratorium dan kita lakukan pemeriksaan panel autoimun dengan sesuai indikasi. Gitu. Oke, alhamdulillah ya Allah, sangat jelas sekali ya. Pada kesem-sem ini tadi kayaknya dok sambil ngelihat dokter Aldi yang di belakang-belakang ini. Ya sambil ngantung-ngantung lihat. Mendengarkan sambil senyum-senyum tadi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Penjelasannya sangat nyaman didengarkan, sangat enak didengar dan juga sangat mudah dipahami. Ini baru materi yang pertama nggih. Masih semangat? Oke. Ampun ngantuk ya.
Oke, untuk materi yang kedua di sini yaitu penyakit yang tabu ya. Banyak yang sungkan, banyak yang malu. Kadang saya di puskesmas itu juga banyak ketemu dengan pasien ambeien, pasien hemoroid. Cuma mereka itu malu kalau tidak didedes itu tidak mau bilang. Nah, untuk bagaimana ambeien atau wasir atau hemoroid itu penyakitnya seperti apa, bagaimana cara mencegah dan tata laksananya, apakah di RSUD Soetrasno itu nanti juga bisa dilakukan pengobatan, ada alat yang baru katanya Bu. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari ini dokter saya deg-degan sampai lupa namanya, Dr. Rofika Syahputra, Biomed, spesialis bedah emergensi traumatologi. Beliau lahir di Rembang 15 Juli tahun 1992, pendidikan S1 kedokteran Unisula lulus tahun 2016, PPDS bedah Undip lulus tahun 2026 ya Dok. Untuk saat ini bekerja sebagai dokter bedah di RSUD Dr. Soetrasno Rembang. Oke, mari kita sambut untuk Dokter Putra, spesialis bedah. Monggo, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berbicara tentang autoimun ya. Mungkin masih banyak yang asing ya terkait autoimun ya. Nah, materi ini lebih mudah Bu. Kita membahas tentang peranusan ya, perduburan. Yang mungkin agak tabu-tabu kita nggak usah tabu, kita bahas apa adanya ya. Mungkin ini penyakit yang hampir semua orang mengalami tapi malu atau tidak tahu sakitnya itu, padahal sebenarnya punya hemoroid atau ambeien. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu ambeien itu apa. Ambeien itu adalah, jadi kalau ibu lihat dubur ya, dubur kan bentuknya bulat gitu ya, kayak mulut ya, cuman di bawah. Nah, di atasnya mulut bawah itu ada bantalan anus namanya. Bantalan anus orang normal itu dia kenyal, biasa, nggak gede gitu. Nah, pada pasien ambeien itu bantalannya itu dia mulai lemah dan membesar. Di dalam bantalannya itu ada anyaman pembuluh darah. Ya, nah makanya karena di dalamnya ada anyaman pembuluh darah, terus bantalan kayak ibu bayangin bantal bantal ditempel ke anus gitu, tapi kecil-kecil. Nah kayak gitu membesar. Nah itu jadinya ambeien. Makanya penampakannya kalau pada pasien yang grade-nya rendah itu cuman keluar darah merah segar. Karena dia kecil tapi kegesek yang keras berdarah. Kalau dia udah mulai grade-nya besar, dia mulai muncul benjolan yang besar karena bantalannya dia sudah besar dan melorot. Nah, itu yang sering menjadi keluhan sampai ke rumah sakit kalau sudah melorot dan membiru besar. Nah, itu yang nyeri banget baru mau ke rumah sakit. Gitu. Atau ada juga yang kalau grade-grade awal tuh berdarah, itu baru ke rumah sakit. Jadi gampangannya tuh mungkin hampir semuanya pernah merasakan ya, habis kok rasanya panas, ada yang ganjel. Habis kok keluar darah seger merah. Nah, itu mungkin itu adalah gejala ambeien. Nah, gejala dan ambeien ini kan paling sering sebenarnya penyebabnya simpel ya. Nongkrong di WC lama sambil main HP, sambil chattingan, sambil scrolling IG, thread, YouTube-an ya. Nah itu mesti nya lama-lama tuh. Nah kayak gitu-gitu salah satu faktor yang memperbesar. Mungkin juga lahiran normal, ngedennya berlebihan, atau memang nggak suka sayur, buah yang berserat, akhirnya nya keras. Nya keras, ngedennya kenceng ya. Baru 1 hari, besoknya keras lagi, ngecengnya 2 kali, besoknya keras lagi, ngecengnya 3 kali, ngono terus ya. Akhirnya lama-lama gede. Kalau udah gede bingung. Nah, gampangannya kayak gitu ya. Stadiumnya itu ada 4.
Yang pertama itu cuma eek darah. Yang kedua ada benjolan yang kalau eek muncul setelah eek balik lagi. Malu soalnya. Yang ketiga benjolannya itu meluar. Habis itu jenengan risih dimasuk-masuk ke. Iso masuk iki telu. Naik ke papat, wis kadung metu, ra iso dilebokke itu 4. Nah, yang kayak gitu biasanya moro IGD. Ke IGD bengok-bengok, aduh sakit nih benjolan. Nah, itu stadium-stadiumnya dari ambeien ya. Nah, kebanyakan Bapak Ibu itu tidak mau melakukan tindakan ambeien ya. Karena stigmanya sakit, tindakannya sakit, terus habis itu setelah tindakannya sakit berminggu-minggu, berbulan-bulan, akhirnya mending duwe benjolan daripada dioperasi ya kan, mesti gitu semua kan. Nah, kalau kita bedah secara konvensional nih ya, stadium 2 ke atas itu kalau secara gampangannya itu bisa tidak operasi, stadium 3 ke bawah itu harus operasi. Tapi kalau kita masuk ke lebih dalam, sebenarnya stadium 2 itu sudah bisa dioperasi. Banyak alat yang bisa dipakai. Kalau sederhananya ini, ambeien itu terapinya yang paling sering dimanapun, di Rembang, di Pati, Semarang dan lain-lain itu kan diiris ya, diambil. Benjolannya diambil, sama kayak misal nih bibir, kayak kita bayangin anus tuh kayak bibir lah. Ini ada benjolan, nah benjolannya diambil, jadi kan kayak sumbing gitu kan. Itu yang bikin nyeri sebenarnya. Tapi ada beberapa terapi sebenarnya Bu. Cuman memang karena harganya lumayan tinggi, jadi tidak masuk plafon BPJS gitu loh. Kayak apa? Rubber band ligation, WLC, stapler itu mesti asing semua ya. Padahal itu sebenarnya banyak terapi-terapi yang bisa dimasukkan di ambeien. Nah, yang mau kita bahas sebenarnya apa sih terapi paling modern saat ini yang nyerinya minimal, aktivitas lebih cepat dan sebentar lagi ada di RSUD Rembang. Tergantung Bu Yuwanita didatengin kapan alatnya. Loh iya ya, kalau saya sih tinggal make ya, ada alatnya dipakai. Alatnya yaitu laser Bu, namanya laser hemoroid. Jadi laser hemoroid itu bekerja, gampangannya ini bantalan ini ya, ini tuh benjolan hemoroid, benjolan ambeien segini tuh ya. Kita nggak motong Bu, ini tuh nggak dipotong, ini ngempesin isinya. Jadi isi dari bantalannya itu kita kecilkan, shrinkage namanya. Kita bukan hilangkan ya, kita bikin di apa ya, kayak dikompres, kempesin gitu loh. Jadinya bantalan yang besar ini dipaksa untuk mengecil, cerit gitu. Gak buka operasinya, cuman ditusuk aja Bu, 1 jarum gitu, 1 jarum masuk srek langsung kempes, 1 jarum masuk kempes, 1 jarum masuk kempes. Karena tidak ada sayatan, tidak ada yang dibuang, maka dari itu nyerinya minimal, aktivitas lebih cepat, dan lain sebagainya. Itulah yang sebenarnya teknologi yang termasuk sekarang paling modern dan paling dikembangkan di dunia, yaitu teknologi laser. Nah, dan kabar baiknya meskipun laser ini teknologi yang paling modern saat ini, bisa diakalin masuk ke klaim BPJS sebenarnya. Jadi pasien-pasien BPJS sebenarnya bisa. Cuman ya gantung Bu Yuwanita mau didatengin kapan. Sampai nah, operatornya siap. Alatnya datang kapan. Tapi sudah direncanakan Bu. Kayaknya sudah mau dipesan ya Bu ya. Kayaknya sudah mau dipesan. Mungkin tahun depan mungkin siap. Ya jadi besok-besok gak usah takut operasi. Dikempesin aja. Serut gitu. Terus bisa lari ya. Ya. Jadi kayak tusuk jarum aja nanti. Kayak tusuk jarum ya, jarum segede jarum itu masuknya. Dan ada beberapa contohnya tindakan. Jadi grade 4, grade yang besar itu jadi kecil. Memang jadi bayangannya jangan yang langsung hilang gitu ya.
butuh waktu. Jadi pertama segini jadi tinggal segini, nanti 10 hari mengecil lagi, 3 bulan hilang gitu. Itu memang cara kerja dari laser gitu sih. Apalagi yang mau dibahas tentang peranusan? Sudah sepertinya ya, gampangannya gitu. Paling gampang kan daripada saya bicara dari A sampai Z pada tidur, wes mending gitu aja ya. Nanti bisa tanya kalau bingung ya. Apa Bu? Ya nanti tanya. Oke. Setelah monggo silakan Dokter Desi dilanjutkan. Alhamdulillah sangat mudah dipahami ya Bu ya. Jadi ambeien itu jangan mikirnya ambeien itu ada benjolan kok medeni gitu. Tadi sudah diterangkan sama Dokter Putra, sangat nyaman, sangat mudah dipahami ya. Dari yang dia awalnya cuma netes darah, terus dia ada benjolan masuk sendiri, ada benjolan harus ditunyuk dulu, sama yang benjolan tidak bisa ditunyuk. Sangat mudah dipahami ya Bu ya. Oke. Nanti ditahan dulu ya kalau mau bertanya, nanti dicatat dulu, nanti akan ada sesinya sesi tersendiri. Oke. Nah, ini untuk materi yang ketiga. Ini itu sebenarnya juga banyak dialami oleh ibu-ibu, oleh perempuan. Tetapi pada malu juga ini. Tadi di bawah, sekarang di atas. Malu untuk ini kok ada benjolan. Ini kebanyakan itu pada takut tahu kalau ini itu benjolannya apa gitu. Nah, untuk mengetahui ini bagaimana untuk screening CA Mamae, screening kanker payudara, dan bagaimana sih bisa dilakukan di Rembang atau enggak gitu. Oke? Tanpa menunggu lama-lama, oke? Kepada Dr. Lina Handayani, spesialis radiologi, saya kenalkan dulu ya. Beliau lahir di Pati 14 Februari 1991. Pendidikan S1 kedokteran Unisula, lulus tahun 2014. PPDS Radiologi Universitas 11 Maret Surakarta, lulus tahun 2025. Dan saat ini bekerja di RSUD Dr. Sutrasno Rembang dan Rumah Sakit PKU Pamotan. Oke, kepada Dr. Lina Handayani, spesialis radiologi, waktu di tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Walaupun ini adalah materi ketiga dan terakhir setelah bapak-bapak dua ini, harapannya saya pendengarnya tetap semangat. Jadi dari saya akan menyampaikan tentang screening payudara. Sebelum kita bahas mengenai screening payudara, kita ada penjelasan sedikit mengenai kanker payudara. Jadi kanker payudara, apa sih itu kanker payudara? Sebenarnya penyebabnya apa dan faktor resikonya apa aja? Karena sebenarnya juga banyak diderita oleh perempuan di Indonesia. Untuk kanker payudara itu sebenarnya adalah suatu kelainan dari sel genetik di sel payudara. Untuk penyebabnya sebenarnya sampai saat ini tuh masih belum diketahui secara pasti. Namun ada 2 faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya suatu kanker payudara. Ada faktor resiko yang tidak dapat dirubah dan faktor resiko yang bisa diubah. Untuk faktor resiko yang tidak bisa diubah, yang pertama adalah usia. Usia seseorang itu kan tidak bisa dirubah ya Bu ya. Udah 35 kan tidak bisa berubah menjadi 25 kan. 35 semakin naik ke atas atau 40 ke atas. Jadi semakin tinggi, semakin bertambahnya usia seorang wanita, itu akan resiko terjadinya kanker payudara itu akan semakin meningkat. Bukan dalam artian semakin muda itu juga tidak beresiko, yang muda juga tetap beresiko, tapi semakin tinggi usia wanita, misal di atas 40 tahun, itu akan semakin meningkat untuk terjadinya kanker payudara. Yang kedua adalah genetik. Dari ada gen tertentu yang memang dia mengandung bawaan dari sel kanker payudara. Yang ketiga adalah faktor keluarga. Jadi misal dari ada keturunan dari orang tua atau dari neneknya atau tingkatan 2 tingkat yang di atasnya ada yang menderita kanker payudara, itu tetap terjadinya resiko untuk terjadinya kanker payudara 3 atau 4 kali lebih banyak daripada dengan wanita yang tidak ada resiko di keluarganya, di riwayat keluarganya. Kemudian satu lagi faktor resiko yang tidak dapat dirubah yaitu faktor hormonal.
Contohnya dia mens pertama itu terlalu dini, usianya kurang dari 12 tahun dia udah menstruasi, atau lebih dari 50 tahun, 55 tahun dia masih menstruasi. Mensnya akhirnya terlambat. Itu adalah faktor resiko yang tidak dapat dirubah. Untuk faktor resiko yang dapat dirubah, yang dapat meningkatkan terjadinya kanker payudara, yang pertama itu adalah gaya hidup. Sama seperti penyakit autoimun yang telah dijelaskan oleh Dr. Aldi, penyakit dalam. Gaya hidup itu bisa mempengaruhi terjadinya kanker payudara, misal konsumsi alkohol atau barang sejenis yang lain. Kemudian obesitas. Obesitas itu juga bisa meningkatkan terjadinya kanker payudara. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu pasti semua memakai apa? Alat kontrasepsi. Ya. Alat kontrasepsi yang mengandung hormonal. Contohnya apa? Pil KB, suntik KB, entah yang 1 bulan atau 3 bulan. Kemudian susu, itu juga satu-satunya untuk alat kontrasepsi yang tidak mengandung hormonal adalah IUD. Tapi beberapa ibu wanita itu sering takut ya untuk memasang IUD, takut ketinggalan, takut pemasangannya sakit, takut mensnya terlalu banyak atau lama, padahal itu adalah alat kontrasepsi yang paling aman karena tidak mengandung hormonal, seperti itu. Kemudian setelah penjelasan tentang kanker payudara dan faktor resikonya, untuk prevalensi kanker payudara. Untuk kanker payudara ini, baik di dunia maupun di Indonesia, berdasarkan data dari WHO, dan di Indonesia ini masih menduduki peringkat nomor 1. Peringkat nomor 1 kanker yang paling banyak diderita oleh wanita. Ya. Dan terutama di Indonesia, 70%-nya itu ditemukan dalam kondisi yang sudah stadium yang akhir, yang udah terlambat gitu, yang udah kan memang di kanker payudara juga seperti kayak yang hemoroid tadi yang dijelaskan, ada stadium-stadiumnya. Nah, di Indonesia itu 70%-nya itu ditemukan sudah dalam kondisi yang sudah lanjut. Otomatis kalau ditemukan dalam kondisi yang sudah lanjut, itu untuk penanganan dan pengobatannya itu akan lebih sulit daripada ditemukan dalam kondisi yang lebih awal, deteksi dini. Oleh karena itu, untuk mengurangi 70% angka tersebut, sebaiknya para ibu wanita usia produktif sampai usia lebih dari 40 atau lebih dari 50 tahun mulai sadar mengenai screening payudara gitu, ya. Untuk screening payudara yang paling mudah dilakukan itu adalah sadari pemeriksaan payudara secara mandiri atau pribadi. Itu bisa dilakukan pada usia wanita produktif 25 tahun sampai 35 tahun. Normalnya dilakukan setiap 1 bulan sekali, entah ada gejala atau tidak ada gejala. Itu. Dan kapan idealnya sadari itu dilakukan? Yaitu hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah menstruasi hari pertama. Semisal hari menstruasi hari pertamanya tanggal 1 Agustus, untuk pemeriksaan sadari itu idealnya dilakukan di tanggal 7 sampai tanggal 10 Agustus. Pemeriksaannya udah tahu ya? Belum. Untuk pemeriksaannya itu sadari, jadi dilakukan sendiri secara mandiri, tangannya diangkat ke atas, ketiaknya diangkat, kemudian kemudian payudara diperiksa kanan dan kiri. Misal yang kiri dulu itu payudara bisa dari atas ke bawah. Yang penting semua area itu terkena untuk dipalpasi, dipalpasi, ditekan-tekan gitu. Dia bisa dari atas, dari dalam, misal yang dari dalam, dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, atau melingkar seperti obat nyamuk itu loh Bu, dari atas, dari luar ke dalam, atau dari dalam keluar.
Jadi kalau dari dalam keluar berarti dia dari putingnya yang tengah itu dia melingkar keluar, dirasakan apakah ada nyeri tekan, kemudian ada benjolan, ada peringgil-peringgil kecil atau tidak, seperti itu. Terus dipastikan juga untuk, maaf ya sudah tidak tabu lagi ya karena kita membahas tentang itu, untuk putingnya itu diperhatikan apakah ada retraksi. Retraksi itu kayak dia masuk ke dalam, narik ke dalam gitu. Itu juga suatu tanda infeksi atau keganasan payudara. Enggak ada apa-apa, cuma ini keluhan saya, puting saya ini agak masuk ke dalam, ketarik. Terus dia kayak ada kulit jeruk jerawat gitu, narik ke dalam. Terus kayak agak hitam. Itu area puting itu juga resiko sensitif untuk terjadinya kelainan di situ. Kemudian diperhatikan juga apakah dia sudah tidak dalam kondisi menyusui, tapi dia keluar cairan dari puting, entah cairan atau darah atau cairan apapun. Padahal dia dalam kondisi tidak menyusui. Itu juga suatu tanda warning sign untuk pemeriksaan selanjutnya. Gitu, paham ya? Untuk sadari itu setelah dilakukan payudara yang kiri misal, dilanjutkan payudara yang kanan. Dan untuk pemeriksaannya itu sampai ke ketiak. Jangan cuma payudara aja. Sampai karena limfadenopati atau jalannya penyakit keganasan itu bisa melalui kelenjar limfanya yang sampai ke ketiak. Jadi kepada kanker yang udah stadium akhir itu biasanya benjolannya bisa double. Jadi dia di payudara ada, di ketiaknya juga ada. Jadi itu bukan dua. Benjolan yang asli itu penyakit utamanya itu di payudara, sedangkan yang di ketiak itu adalah metastase atau penyebarannya. Gitu untuk sadari. Yang kedua yaitu adalah pemeriksaan sadanis, pemeriksaan payudara klinis, di mana itu bisa dilakukan misal di area terdekat terlebih dahulu, di bidan atau di puskesmas terdekat gitu. Misal dari pemeriksaan bidan atau puskesmas didapatkan curiga suatu benjolan atau tumor di payudara, nanti dari bidan atau puskesmas bisa dilakukan rujukan ke di sini misal di RSUD. Dari RSUD nanti bisa masuk ke penyakit dalam atau penyakit bedah. Dari bedah nanti bisa dirujuk ke radiologi untuk pemeriksaan mamografi dan USG payudara. Untuk pemeriksaan USG payudara idealnya juga pasien tidak perlu persiapan apa-apa. Yang penting kalau misal rujukan gitu ya sesuai dengan rujukannya, persyaratan rujukan saja. Kalau dari radiologi bisa melakukan kapanpun dan pasien tanpa perlu persiapan. Tapi kalau mamografi, kalau pemeriksaan mamografi itu adalah pemeriksaan yang perlu persiapan, yaitu pasien tidak boleh menggunakan deodoran atau bedak atau aksesoris apapun di area tubuhnya, karena itu pemeriksaannya sampai ke ketiak. Karena ditakutkan nanti itu bisa kayak mirip suatu kelainan gitu. Kalau dilakukan mamografi itu. Kalau idealnya dilakukan pemeriksaan USG itu pada usia kurang dari 40 tahun. Jadi kurang dari 40 tahun, idealnya 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali. Tapi tergantung kondisi masing-masing pasien itu. Seperti itu. Kemudian untuk yang mamografi itu idealnya dilakukan pada usia lebih dari 40 tahun karena untuk pencariannya itu beda. Pada USG payudara dan mamografi itu apa yang dicari itu sebenarnya beda. Seperti itu. Apalagi? Nanti langsung. Kalau mungkin, ini saya mau coba-coba, nggak ada keluhan tapi mau screening, boleh nggak dok? Bisa saja kalau misal pengen screening saja, beberapa pasien juga datang langsung ke radiologi tanpa adanya pengantar. Jadi langsung pemeriksaan USG secara mandiri bisa.
boleh langsung dilakukan di kedua payudara sampai ke aksila, biasa kita nilai, kemudian nanti kita scoring. Di scoring ada grade-grade-nya, stage-nya. Kalau memang tidak ada keluhan apa-apa, biasanya kita tetap tulis di birat 1 negatif finding, tidak ada keluhan di payudara bilateral seperti itu. Sekian dari saya, mungkin nanti bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab, okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Aldi, Dr. Putra, Dr. Lina atas pemaparannya. Alhamdulillah. Masih semangat ya? Oke, ini kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Perlu saya beritahu terlebih dahulu, ini nanti kita akan membuka 2 sesi nggih. Sesi yang pertama nanti 3 pertanyaan, sesi kedua nanti ada 2 pertanyaan. Sebelumnya nanti monggo untuk menyebutkan nama, terus asalnya dari mana, lalu pertanyaannya ditujukan ke dokter siapa, dan nanti monggo silahkan bertanya. Oke, untuk Ibu MC mungkin bisa dibantu untuk nanti mic-nya nggih. Baik, untuk yang pertama nggih, monggo Ibu dulu yang depan, yang duluan ya, yang depan dulu. Ini paling banyak. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Masrungah, perwakilan dari Ikatan Istri Dokter Indonesia Cabang Rembang. Pertanyaan saya akan saya tujukan kepada ketiga dokter. Terima kasih pada kesempatan ini kami diundang hadir, banyak ilmu yang kami dapat dokter. Yang pertama adalah untuk Dokter Aldi, betul nggih? Dokter Aldi, tadi dijelaskan bahwa autoimun itu ternyata tidak bisa disembuhkan. Nah, pertanyaan saya, apakah ketika seseorang itu terkena autoimun itu ada semacam stadium-stadiumnya? Dan mungkin mohon dijelaskan, bisa dikenali stadium 1, 2, 3, dan 4. Nggih. Terus berikutnya, bagaimana upaya supaya kita tidak terkena autoimun? Itu untuk Dokter Aldi. Yang kedua adalah untuk Dokter Putra. Dokter Putra tadi dijelaskan yaitu tentang ambeien, ya, tentang ambeien. Teknologi yang modern saat ini, bedah ambeien itu ternyata semacam suntik gitu. Disuntik kemudian bisa kempes, begitu nggih Dok nggih. Nah, ditusuk akhirnya menjadi kempes yang semula besar. Nah, yang saya pahami kalau ada orang ambeien itu kan pembedahan, itu secara awam saya memahaminya dibedah itu diiris gitu ya Dok ya. Mungkin mohon bisa dijelaskan apakah itu karena perbedaan bedah yang model lama dengan model baru yang sekarang menggunakan namanya laser, itu mohon dijelaskan. Berikutnya adalah untuk Dokter Lina. Dokter Lina, terima kasih, bahagia saya bertemu dokter pada kesempatan siang hari ini, membahagiakan dan bersyukur. Alhamdulillah, karena realitanya bahwa kanker payudara ini memang diderita hanya khusus wanita. Begitu nggih dokter nggih. Dokter, di sini saya berbagi pengalaman. Jadi realita di kehidupan saya menemukan pasien kanker payudara Dok, dan 2 wanita itu adalah sahabat saya. Usianya itu antara 60 sampai 70, dua-duanya sama persis itu. Terus keduanya itu dideteksi terkena kanker payudara itu dalam waktu yang bersamaan Dok. Jadi usianya sama, pas diperiksakan ya kebetulan juga sama. Nah, yang terjadi adalah kedua pasien itu, yang pertama, pasien pertama ketika dideteksi kanker payudara diperiksakan, yang kedua juga diperiksakan sama persis, itu kejadiannya berbeda. Jadi pasien pertama begitu diperiksa itu langsung langsung meninggal dunia, begitu nggih. Terus yang kedua juga sama persis, usianya sama, bareng juga pemeriksaannya. Alhamdulillah sampai saat ini beliau masih hidup dan segar. Begitu, mohon penjelasan mengapa bisa terjadi seperti ini. Semoga kami semua bisa mendapat ilmunya
Dan mohon dijelaskan juga dokter mungkin upaya bagaimana supaya kita tidak bisa terkena kanker payudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, langsung dirombong ini ya Bu ya. Ini langsung mau dikumpulkan dulu apa ini udah termasuk langsung 3 ini? 1. Ini baru 1 ya? Oke. Oke, untuk pertanyaan yang kedua monggo angkat tangan terlebih dahulu. Kok bareng-bareng ini? Ini 3 orang dulu dok. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Anis Supraptiningsih dari DWP Kabupaten Rembang. Pertanyaan saya untuk Dokter Putra dan Dokter Aldi, tapi yang Dokter Aldi sederhana saja. Yang pertama, apakah autoimun itu menular? Karena kami awam dok. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk Dokter Putra berkaitan dengan hemoroid, berdasarkan pengalaman pribadi nyun sewu, dokter tadi ngendikan kalau bantalan mengalami pembesaran Nah, untuk sementara yang karena saya termasuk pasien hemoroid pada waktu itu, bukan bantalan yang membesar dok, tetapi di luar anus itu ada tumbuh benjolan kecil. Jumlahnya nyun sewu, saya nyebut saja nggih, jumlahnya ada 10. Pada waktu itu saya merasakan benjolan muncul pertama itu masih belum menikah, masih kuliah dok, karena mungkin dari rumah dibiasakan ada sayur segala macam, kemudian sekolah kuliah itu biasa bakso dan mie ayam begitu, sehingga saya merasakan ada benjolan itu kecil tetapi sudah mengeluarkan darah dan tidak keras dok, lunak gitu loh, lunak dia. Berjalannya waktu kami menikah, kemudian punya anak, itu tambah banyak. Dan bertambah banyak itu kalau dipakai BAB tadi pasti berdarah. Tetapi nyun sewu tidak sakit, tapi selalu darahnya banyak. Karena hal semacam ini terus menerus, akhirnya saya ke dokter, dikasih obat, dokter umum dok, dikasih obat sembuh tapi nanti kumat lagi, sembuh kumat lagi. Akhirnya dari teman-teman ada yang menyarankan saya untuk ke Semarang, saya ke klinik hemoroid di Bangkong itu saya istilahnya diinjeksi. Apakah diinjeksi itu sama dengan laser dok? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian dari masing-masing benjolan itu diinjeksi satu kali dok, tapi prosesnya dia akan membesar dulu setelah diinjeksi, kemudian membusuk dok. Saya sebut membusuk karena baunya nggak enak. Habis itu lepas perlahan-lahan. Ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Memang kalau dengan operasi kan sekali gitu ya dok. Kalau ini berulang-ulang berbulan-bulan dok. Nah, pertanyaan saya, dari lubang dubur itu ada 10 bagian yang terkena itu, dan memang dokternya bilang nggak akan kumat lagi dok. Yang sebagian ini dok, yang sebagian yang tidak ikut injeksi karena pada waktu itu masih sehat kondisinya, sudah tua seperti ini, kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang dia muncul. Lah ini faktornya karena apakah usia, ataukah bawaan, ataukah bagaimana? Karena yang separuh yang sudah diambil ini nggak muncul, sudah halus seperti layaknya normal, cuman yang tidak keambil, yang dulunya sembuh itu sekarang ada. Itu dok pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga. Sebentar, aku meluncur. Ya. Monggo, bisa disebutkan nama, asal, terus ditujukan kepada siapa, nggih? Monggo Ibu. Terima kasih.
Saya dari Puskesmas Sulang, nama Sri Wahyuni. Saya mau bertanya kepada Dokter Putra nggih, terkait ambeien dok. Karena saya salah satu pasiennya. Gini, tadi benar kalau mau operasi itu memang takut dok, karena rumornya memang paling sakit itu operasi ambeien. Setelah itu sakitnya minta ampun. Jadinya saya sampai sekarang itu nggak berani, gitu ya. Jadi dari penjelasan Dokter Putra kan ada apa yang sistem laser gitu ya. Dari penjelasan tadi saya menangkap kelihatannya kok nggak sakit gitu ya. Lah itu sistemnya kan ditusuk ya dok. Kalau operasi kan hanya sekali mungkin nggih. Terus kalau ini sistemnya kan ditusuk. Apakah itu hanya sekali tindakan itu sudah selesai terus bisa sembuh dengan jangka waktu tadi katanya ngempesnya bertahap mungkin sampai 3 bulan selesai nggih. Yang kedua, apakah setelah dilakukan operasi tusuk tadi memang benar-benar bisa kempes dan tidak kambuh lagi? Karena dari yang sistem yang operasi dipotong itu rata-rata bisa kambuh gitu dok. Terima kasih dari saya untuk Dokter Putra nggih. Mungkin satu lagi untuk Dokter Lina nggih. Saya mau tanya, ini kan tadi salah satu faktornya ya dok, itu berhubungan dengan suntik KB, pil yang hormonal lah, implan gitu ya dok. Rata-rata ini masyarakat kan kalau mau KB rata-rata yang paling banyak ya suntik KB itu atau implan gitu ya. Untuk mengantisipasi kan tadi sarannya memang IUD. Sementara IUD itu meskipun kita gembar-gembor itu jarang yang mau dok. Meskipun sudah dikasih tahu resikonya kalau yang hormonal, kalau enggak atau gitu. Dari sini mungkin antisipasinya dok untuk masyarakat kalau tahu ya mungkin kalau yang KB hormonal itu menyebabkan salah satu kanker payudara, itu bagaimana dok? Mungkin mereka kan takut tetap, dia kan tetap KB hormonal, tapi kan itu menyebabkan salah satu kanker payudara, iya. Itu bagaimana solusinya? Apakah harus ganti-ganti, mungkin dari suntik ganti apa pil atau apa itu bisa mengurangi atau bagaimana? Gitu dok, terima kasih dari saya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ini langsung ya, ini untuk menyikat waktu dari yang pertama Dokter Aldi terlebih dahulu. Ini tadi ada 2 pertanyaan ya dok. Yang pertama yaitu dari Ibu Siti Marsunah ya. Untuk autoimun itu apakah bisa kan tidak bisa sembuh. Nah, di sini itu apakah ada stadium-stadiumnya, apakah ada tingkatan-tingkatannya, dan untuk menghindarinya biar tidak autoimun itu bisa atau enggak. Terus untuk yang kedua juga masih sama tentang autoimun, apakah autoimun itu menular? Baik, sudah ditangkap ya dok? Ya. Oke, terima kasih. Monggo dokter. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Wah, ini berarti tidak melek semua ya. Saya pikir ngantuk tadi. Oke, jadi pertanyaannya bagus sekali Bu, pertanyaannya ya. Untuk kenapa derajat autoimun ya, ada apa tidak, terus autoimun itu apa bisa menular atau tidak? Oke. Terus cara mencegahnya autoimun, oke. Ya, kalau ngomongin autoimun itu sebenarnya emang panjang sekali ya untuk apa yang harus dibahas, tapi mungkin karena ini 3 materi kita persingkat aja. Jadi memang benar untuk autoimun itu ada derajatnya. Jadi kalau target kita adalah remisi, jadi tidak ada gejala, bisa aktivitas dengan dosis yang sedikit kecil, dengan penggunaan obat yang kecil. Karena dia penyakit kronik ya, jadi tetap harus memerlukan pengobatan. Seperti hipertensi. Hipertensi ya selama minum obat ya dia akan terkontrol, tapi kalau obatnya
kita stop ya nanti naik lagi ya seperti itu. Jadi prinsipnya penyakit kronik itu seperti itu. Jadi targetnya adalah low disease activity sampai remisi ya. Jadi penggunaan obat yang dosis sekecil mungkin dengan gejala yang sekecil mungkin. Lah stadiumnya derajatnya ada enggak? Ada. Jadi derajatnya itu tergantung pasien datang ke dokter dalam keadaan apa. Semakin tinggi jadi ada derajatnya ada severe, moderate sama low ya. Ada derajat tinggi, derajat sedang dan derajat rendah. Derajat tinggi itu yang bagaimana? Yang saya ceritakan tadi ya. Tadi pasien sudah menelan kesadaran, pasien sudah sesak nafas, sudah bengkak. Jadi kombinasi kumpulan antara klinis ya, gejala klinis, tampilan klinis dengan laboratorium. Nah, semakin banyak klinisnya, kondisi keluhannya dan laboratoriumnya semakin jelek, ya disease activity-nya itu semakin tinggi, severe atau berat. Lah, semakin rendah, oh cuman nyeri-nyeri sendi aja sih selama 6 bulan, proteinuria ada, nah itu mungkin sudah low activity. Seperti itu, ada target kita adalah low activity sampai dengan remisi, dari high activity sampai diturunkan, oh gejalanya banyak banget nih, terus diturunkan penggunaan obatnya sampai target kita adalah low activity. Nah pencegahannya bagaimana? Nah kalau khususnya untuk pasien autoimun sebenarnya itu adalah penyebabnya dulu. Kalau kita ngomongin pencegahan tuh kita harus tahu nih penyebabnya apa ya. Penyebabnya itu apa? Autoimun itu multifaktor. Jadi tuh, kalau ambeien kan mungkin ya karena ngeden ya, karena kurang minum, seratnya kurang, jadi sering jongkok. Nah, kalau autoimun itu multifaktor. Satu dari genetik mungkin bisa, dua lingkungan bisa, merokok, obesitas, terus hormonal. Kenapa pasiennya kok rata-rata cewek, itu multifaktor. Nah pencegahannya adalah ya kita pola hidup sehat ya, olahraga minimal 150 menit per minggu. 150 menit kalau dibagi 6 itu sudah 30-an kan. Nah minimal setengah jam olahraga. Terus jangan sampai obesitas ya, terus stres. Nah ini gampang stres ini. Kebanyakan pasien-pasien autoimun itu soalnya yang disease activity-nya tinggi seperti moderate atau high. Moderate lah kalau kita ya ketemu di poli, itu kebanyakan dia mengalami depresi ya, dipancing sedikit sudah nangis-nangis. Nah itu harus bisa manajemen dari kontrol psikologisnya ya. Harus manajemen pertahanan jiwanya sudah harus bagus. Harus bahagia ya dok berarti? Betul, harus bahagia ya. Jangan cuma tanggal muda aja yang bahagia ya. Jadi tanggal tua juga harus bahagia ya Bu ya. Itu. Terus yang kedua adalah menular atau tidak? Menular atau tidak. Nah, karena penyebabnya adalah multifaktorial, itu autoimun itu tidak menular. Tidak menular. Jadi tapi diturunkan enggak? Pertanyaannya seperti itu. Bisa diturunkan pada orang-orang tertentu. Oh, ibunya mengalami RA, mungkin anaknya juga bisa mengalami RA, rheumatoid arthritis ya. Jadi untuk diturunkan mungkin bisa, tapi kalau menular itu soalnya bukan penyakit menular. Ya, baik, terima kasih banyak Dokter Aldi. Untuk selanjutnya kepada Dokter Putra, ada beberapa pertanyaan dokter. Ini yang pertama, apakah perbedaan dari terapi pengobatan hemoroid antara yang tadi yang disuntik sama yang pengobatan yang konvensional? Yang tadi. Ya. Aku masih ingat, langsung aku jawab aja. Oh masih ingat? Pertanyaan pertama, apa beda pembedahan, kan namanya bedah. Bedah itu kan mesti pikirannya dibedah, dibuka gitu kan. Nah, itulah teknologi Bu. Jadi sekarang itu pembedahan itu berkembang menuju namanya bedah minimal invasif. Bedah minimal invasif itu apa? Pembedahan yang dilakukan dengan sayatan seminimal mungkin.
Contoh Bu, contoh sayatan minimal ini sekalian nih layanan yang bisa di RSUD juga minimal invasif ya. Keluarga atau mungkin saudara yang punya sakit usus buntu. Kalau dulu sayatannya adalah dibuka. Sekarang bisa bedah teropong. Jadi bedah laparoskopi. Di RSUD ada. Terus yang kedua, bedah batu empedu. Pengambilan batu empedu. Kalau dulu pembedahannya dibuka besar. Sekarang ada teknologi yang namanya bedah teropong. Jadi dengan 4 sayatan sejari ini sudah bisa diambil. Pamotan belum ada tapi dokternya bisa. Terus habis itu ya salah satunya ambeien juga Bu. Ambeien ini laser itu termasuk namanya pembedahan minimal invasif. Jadi berlomba-lomba ada teknologi di mana sayatan itu seminimal mungkin. Diharapkan karena sayatannya minimal sehingga pasien itu lebih nyaman dan penyembuhannya akan lebih cepat. Itu tujuan dari pembedahan minimal invasif. Nah sebenarnya, ini laser itu kan sebenarnya kita memasukkan alat laser khusus ke dalam bantalan yang membesar tadi, kemudian kita mengempeskan Bu. Konsepnya gampangannya seperti itu. Ya itu yang tadi tanya kenapa bedanya pembedahan itu perkembangan ilmu ya. Udah ya Bu, udah dijawab ya. Terus yang kedua, pertanyaan Pemberian injeksi tadi dok. Ini harus saya benerin dulu Bu, tetap bantalan Bu. Bantalan tuh muter Bu. Bantalan tuh jangan dikira bantal ditempel-tempel gitu. Maksudnya bantalan anus ya. Bantalan anus tuh muter Bu. Nah, pembesaran paling banyak itu di jam 7, 11 sama jam 3. Itu pembesaran paling banyak karena di situ tuh ada arteri superior hemoroidalis. Nah, di situ yang memang titik 3 itu yang paling banyak, tapi nggak menutup kemungkinan di tempat yang lain itu ada. Terus kemudian yang Ibu tanyakan terkait operasi di bangkong ya, disontek. Nek laser tuh nggak sontek Bu, laser itu memang kita tenaga laser, pakai laser khusus, gelombang tertentu, kemudian kita ngecilin. Kalau sklerosan itu kemungkinan sklerosan Bu, injeksi sklerosan. Injeksi sklerosan tuh injeksi apa ya, kayak misal kita varises, diinjeksi hilang, nah itu sklerosan. Nah itu diaplikasikan ke anus. Karena diaplikasikan sklerosan ke anus, akibatnya ya itu Bu, jadinya mati jaringannya. Makanya dia prosesnya habis disontek, jaringannya mati dulu, setelah mati menghitam, luruh kan gitu kan. Gitu, itu yang dimaksud Ibu operasi di bangkong mungkin kemungkinan sklerosan, itu bukan laser. Laser itu baru Bu, beberapa tahun ini berkembang sangat pesat. Jadi bedanya di situ. Terus tadi apalagi mungkin ada yang oh iya. Pertama saya tanya dulu, benjolannya dulu yang disontek di jam berapa aja. Jadi masih ingat Bu. Dan tapi jangan salah juga ya Bu, operasi hemoroid terutama yang bukan minimal invasif ya, maksudnya bukan yang itu, kalau kita memaksakan semuanya kita hilangkan Bu, nanti jadinya struktur. Jadi struktur itu apa ya? Jadi kaku. Membekas. Bukan membekas, kaku. Jadinya kaku susah Makanya operasi hemoroid itu gampang-gampang susah. Kalau kita nafsu ambil semua, benjolannya hilang, besoknya nggak bisa operasi lanjutan. Nah itu mungkin dulu yang disontek nggak semua titik karena takut menghindari itu gitu. Dan itu namanya sklerosan Bu, dia kayak gitu. Dan ya itu mungkin udah lama lah. Itu udah tahun berapa Bu? Ya saya masih kecil lah Bu kayaknya Bu, belum sekolah. Belum lahir kayak saya Bu, iya Bu ya. Oh ya, saya masih SMA itu 2009. Masih enggak tahu saya Bu itu. Terus Yang terakhir tadi ya, kalau setelah di laser itu nanti apakah bisa relap atau tidak? Ini sebenarnya nyambung Bu ya, nyambung tadi. Jadi benjolan ambeien itu tiap orang beda-beda yang benjol.
Ada yang jam 7-nya, ada yang jam 3, ada yang semuanya, ada yang muter semuanya. Nah, ketika dilakukan tindakan pada saat itu, kita kan tidak tahu Bu, yang diambil itu yang bagian mana. Dan yang belum diambil itu kan belum besar karena belum dilakukan tindakan. Jadi misal yang diambil di 2 titik, terus kemudian muncul yang 3 titik, ya bisa jadi. Jadi kalau pertanyaannya bisa muncul enggak? Ya kemungkinan bisa, karena kita tidak mungkin mengambil semuanya loh. Kalau ngambil semuanya, misal nih, Ibu jaringannya masih bagus, masuk diambil kan enggak mungkin. Semua jaringannya ada benjolan, diambil semua, enggak wise Bu, enggak bijak. Karena kalau kita ambil semua, nanti akan muncul penyakit-penyakit lanjutan yang itu lebih susah untuk disembuhkan. Gitu. Kalau prinsipalnya 1 kali Bu, cuman operasi itu beda sama kalkulasi ya. Kalkulasi matematika, kalkulasi itu yang pasti itu beda. Kadang pada kasus-kasus yang benjolannya besar, di laser itu kan dia mengecilkan kan, mengecilkan. Sedangkan ambeien yang sudah besar itu bantalannya sudah terlanjur turun. Nah ini kan lemah dia, ligamentumnya tuh lemah, nggak bisa nangkat lagi. Akhirnya ininya mengecil, tapi ada gembel-gembere gitu loh Bu, ada gelember-gelembere. Nah gelember-gelembere itu memungkinkan bisa aja. Pilihannya itu mau diambil atau ya enggak apa-apa, itu namanya skin tag. Kan itu nggak butuh estetik juga Bu, nggak kayak wajah kan. Nah itu masuknya estetika. Kalau ada bergelambir-gelambir kok nyaman karena nggak dilihat, ya nggak apa-apa gitu. Kalau mementingkan anus itu jadi sesuatu yang estetik, ya diambil gitu. Tergantung anus itu butuh estetik apa enggak. Tuh. Jadi kalau misal ditanya ada lanjutan ya bisa jadi. Kalau ada bergelambir misal, wih anusku nggak cantik, ya operasi gitu. Gitu Bu ya. Sudah ya Ibu ya? Gini, kalau sirkuler tergantung terapi apa yang kita pakai Bu. Sirkuler yang muter itu, kalau sekarang yang direkomendasikan tuh namanya stapler, khusus stapler. Nggak semua pasien hemoroid bagus di stapler. Dan nggak semua stapler, ngomongannya gimana ya? Nggak semua pasien hemoroid itu harus stapler, tapi stapler bagus pada kasus-kasus yang sirkuler. Jadi misal nih saya dapat pasien yang nggak sirkuler, tak stapler itu nggak bijak. Kalau saya dapat pasien sirkuler, bisa tak stapler, bisa tak potong, bisa tak laser, itu macam-macam. Outcome-nya beda-beda. Gitu. Tapi kalau misal kita menggunakan non stapler, bukan stapler, baiknya kita ndak ambil semua Bu. Karena kalau diambil semua estetiknya apik Bu, tapi bari kuwi fungsinya jelek. Gak iso ngising Bu. Cantik tapi gak iso ngising, mumet Bu. Ya gitu ya. Yang ketiga kepada Dokter Lina, ini ada adzan ya? Enggak. Oh bukan ya, langsung ya. Ada 2 pasien dokter dengan benjolan yang sama ya? Iya, 2 pertanyaan. Ya, itu bagaimana dokter? Ya. Monggo silakan. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Tadi cerita ada 2 sahabat dengan usia yang sama, yang satu tidak lama setelah terdeteksi beliau meninggal, yang satu setelah terdeteksi beliau masih alhamdulillah sehat walafiat sampai saat ini. Jadi kalau di pemeriksaan kanker payudara di radiologi itu ada 6 grade. 6 grade di mana grade 1, 2, 3 itu masih yang termasuk ringan sedang. Untuk yang grade 4, 5 itu dia udah moderate curiga ganas, yang 5 curiga sangat ganas. Kemudian yang untuk grade 6 itu apabila dia sudah dilakukan pemeriksaan biopsi atau pemeriksaan jaringan oleh dokter bedah dan dokter PA, didapatkan hasil
suatu bacaan bahwa itu memang mengandung sel kanker. Itu adalah stadium 6 atau BIRATS 6. Nah, mungkin pada kasus yang satu itu tadi masih termasuk yang stadium yang masih ringan atau termasuk ke dalam 30% wanita Indonesia yang belum masuk ke stadium akhir yang terdeteksi masih ringan. Jadi dan mungkin juga belum ada metastasis seperti yang saya sampaikan sebelumnya, belum ada metastasis ke limfadenopati atau ke organ yang lain. Jadi prognosisnya masih baik, Bu. Jadi nggak semua kanker payudara begitu terdeteksi langsung kondisinya severe atau sangat buruk atau bahkan sampai langsung meninggal. Sedangkan sahabat yang satunya tadi tidak lama setelah terdeteksi beliau meninggal dan tidak terselamatkan, mungkin itu sudah termasuk ke grade yang 4 hingga 6. Ada metastasis ke kelenjar getah bening atau yang paling sering menyebabkan kematian adalah metastasis ke paru-paru. Jadi dia mengakibatkan nodul-nodul atau menyerang paru-parunya, terus ada cairan di paru-parunya sehingga dia kesulitan untuk bernafas dan tidak terselamatkan seperti itu. Oke. Cukup, Bu. Sedangkan untuk pertanyaan yang satu mengenai KB ya, Bu ya. Ya, saya sebelum di RSUD sedikit cerita, saya juga pernah di Puskesmas selama 2 tahun 2 bulan. Saya juga mengisi pusling ya, Bu ya. Pusling mengajak untuk sosialisasi penggunaan IUD itu memang kenyataannya sulit ya, Bu ya. Karena identiknya pemasangan IUD itu sakit, nanti match-nya lama, perdarahannya lama, seperti itu. Memang apapun kontrasepsinya, jika itu mengandung hormonal, entah itu oral, minum, suntik atau susuk di mana dia mengandung hormonal, dia apa-apakan tetap hormonal dan akan tetap meningkatkan resiko untuk terjadinya kanker payudara, kecuali yang memang non hormonal. Kalau memang tidak mau IUD atau kalender atau kondom, dan itu tapi untuk resiko untuk terjadinya kehamilan kan sangat tinggi ya, Bu ya. Seperti itu. Jadi tadi pertanyaannya misal hormonal mau pindah-pindah habis pil suntik, besoknya susuk, muter. Tapi kan itu sama aja, Bu, tetap mengganggu dari siklus hormonalnya. Untuk deteksinya bagaimana untuk mencegahnya? Gitu. Ya tadi screening. Tadi kan dokter bedah udah promosi terus ya tentang pelayanan di RSUD Sutrasno. Saya juga nggak mau kalah, Bu. Di RSUD Sutrasno itu juga ada USG baru. USG-nya udah 2. Terima kasih Bu Yuanita. USG-nya udah 2, Bu. Yang satu itu sangat canggih. Jadi untuk mendeteksi soft tissue itu apa aja? Nggak hanya mame, nggak hanya payudara yang bisa diperiksa. Jadi tiroid, misal benjolan di tiroid, lututnya, nyeri-nyeri lutut. Pasiennya dokter Aldi, curiga lupus, itu juga bisa di USG, Bu, tangannya, lututnya, ada enggak cairannya, efusi, penumpukan cairan di situ. Lah nanti di USG yang baru, pemeriksaan USG payudara itu sangat jelas untuk mendeteksi mana jaringan payudara yang normal dan yang dia curiga ganas, gitu. Dan selain pemeriksaan radiologi di RSUD Sutrasno, selain USG, satu-satunya yang ada di Rembang apa? Mamografi. Itu beri tepuk tangan dulu. Kabupaten Rembang itu hanya ada di RSUD Sutrasno untuk pemeriksaan mamografi. Ada bisa ada yang tanya, Bu, bisa BPJS atau enggak, Dok? Usia lebih dari 40 tahun jika ada indikasi dan sesuai dengan dokter, mungkin kiriman dari dokter bedah atau dokter penyakit dalam, insya Allah bisa ditanggung. Dan untuk pemeriksaan ada hal yang tidak bisa diperiksa menggunakan USG dan hanya dapat diperiksa pada pemeriksaan mamografi, yaitu kalsifikasi. Mikrokalsifikasi itu adalah bakal mula atau awal terjadinya suatu curiga keganasan. Mikrokalsifikasi itu kayak butiran garam aja gitu loh, Bu. Butiran garam yang itu hanya bisa dilihat pada pemeriksaan mamografi. Walaupun pasien itu tidak ada gejala,
Tapi itu bisa di awal dari suatu keganasan. Nanti itu dinilai butiran garamnya itu lokasinya di mana, bentuknya itu bergerombol, lurus atau terpencar. Ukuran mikrokalsifikasinya itu berapa mili, dia berkelompok, segmental atau dia lurus, itu bisa di grading gitu. Tetap untuk pencegahannya adalah screening. Monggo bisa datang ke RSUD Dr. Sutrasno di ruang radiologi jika ingin memeriksakan payudaranya bersama saya, karena saya dokter radiologi wanita yang ada di RSUD. Matur nuwun. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Aldi, Dr. Putra, Dr. Lina. Nuwun sewu ibu-ibu. Kebetulan waktunya ini sudah selesai. Nanti monggo kalau mungkin ini untuk yang ketiga pertanyaan dulu tadi ya. Ada sedikit bingkisan. Nah, berhubung karena keterbatasan waktu, mungkin masih ada pertanyaan dari ibu yang belum tersampaikan. Monggo di sela-sela acara ini nanti setelah bubaran bisa langsung, boleh ya dok? Misal ada yang mau tanya sebentar nanti di belakang panggung boleh nggak? Nanti bisa langsung menuju ke dokternya yang akan ditanyakan. Atau mungkin kalau misalkan ada yang kok ganjel ini kok seperti ini, aku pengen ini, bisa datang langsung ke RSUD Dr. Sutrasno Rembang. Baik, Bapak Ibu hadirin semua, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari ketiga dokter kece kita. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulannya dari ketiga penyakit ini itu sebenarnya bisa tertangani, prognosisnya itu lebih bagus asalkan bisa diketahui lebih dini. Apabila ketiga penyakit ini kok ketahuannya kok sudah terlalu terlambat, sudah menjadi yang sangat berat, itu nanti akan pemeriksaan penata laksananya juga akan semakin susah. Oke? Ibu-ibu yang saya hormati, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara talkshow kesehatan hari ini. Sekali lagi kita berikan apresiasi kepada ketiga narasumber kita. Semoga ilmu yang telah dibagikan hari ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua, keluarga dan lingkungan sekitar kita. Ingat, kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Semakin kita sadar diri untuk mencegah, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Oke, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak undangan yang telah hadir, sudah menyempatkan waktu di acara talkshow pada siang hari ini. Saya mau pantun lagi ya. Ke rumah mertua di hari Sabtu. Cakepnya kurang keras. Ke rumah mertua di hari Sabtu. Oke, hadirin, semoga kita bisa bersua di lain waktu. Demikian talkshow kesehatan hari ini saya tutup. Saya Desi Suryahadistianing mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.